Anda mungkin belum terlalu akrab dengan Indomie. Tetapi jika Anda tinggal di Nigeria, Indonesia, atau di beberapa negara di Afrika, Timur Tengah, maupun Asia Tenggara, kemungkinan besar Anda sudah menyantapnya lebih dari sekali minggu ini. Indomie kini dijual di lebih dari 90 negara. Di Nigeria saja, lebih dari 4,5 miliar bungkus dikonsumsi setiap tahun, menjadikan negara ini konsumen terbesar Indomie di luar Indonesia. Perusahaan induknya, Indofood, bernilai lebih dari 6 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadi salah satu produsen makanan terbesar di Asia. Rantai produksinya mencakup penggilingan tepung, minyak sawit, pembuatan bumbu, pengemasan, hingga distribusi. Produk paling terkenal, mie instan, telah menjadi makanan sehari-hari bagi jutaan orang. Namun, kisah Indomie bukan hanya soal menjual makanan murah dalam jumlah besar. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah perusahaan Asia Tenggara menembus pasar Afrika Barat dan menjadi bagian dari budaya lokal. Kisah Indomie dimulai di Indonesia pada awal tahun 1970-an. Saat negara itu menghadapi tantangan pangan, urbanisasi cepat, dan kebutuhan akan makanan praktis yang terjangkau. Mie instan mulai dikenal melalui impor. Pada tahun 1972, Indofood meluncurkan Indomie singkatan dari Mie Indonesia dengan dukungan Salem Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Produk ini segera mendapat sambutan positif. Pada tahun 1982, Indomie memperkenalkan mie goreng, mie kering yang terinspirasi dari jajanan kaki lima. Mie goreng hadir dengan kemasan berisi minyak, kecap, dan bumbu, bukan kaldu instan, sehingga rasanya lebih kaya dan menggugah selera. Produk ini dengan cepat menjadi favorit masyarakat dan setelah sukses di pasar domestik, Indomie mulai diekspor ke luar negeri, termasuk Afrika Barat. Awalnya, Indomie hanyalah salah satu produk impor yang tersedia di supermarket dan toko khusus. Namun permintaan meningkat, terutama dari mahasiswa dan pekerja berpenghasilan rendah. Pada tahun 1995, perusahaan mengambil langkah penting, alih-alih terus mengimpor produk jadi. Mereka mendirikan pabrik pertama di Nigeria melalui anak perusahaan lokal, Dufil Prima Foods. Produksi lokal menghapus tarif impor, menurunkan harga, dan memberi kontrol penuh atas kualitas serta volume produksi. Lebih penting lagi, perusahaan dapat menyesuaikan rasa sesuai selera lokal. Konsumen Nigeria menyukai rasa lebih kuat dan tekstur berbeda. Indomie pun menghadirkan varian baru seperti ayam bawang, ayam lada, dan rasa terinspirasi dari jollof, menjadikannya makanan lengkap, bukan sekadar camilan. Dufil membangun jaringan distribusi yang menjangkau kota besar hingga pedesaan. Indomie dijual tidak hanya di toko, tetapi juga di kios, sudut jalan, dan pedagang informal. Ketersediaan produk menjadi strategi utama. Pemasaran juga menargetkan anak muda dan sekolah secara langsung. Perusahaan menyelenggarakan kompetisi, acara, dan membangun pengenalan merek sejak dini, menanamkan Indomie ke dalam budaya mahasiswa. Di Nigeria, banyak anak tumbuh besar dengan Indomie, bukan hanya memakannya, tetapi juga belajar cara memasaknya sendiri. Dufil mengendalikan seluruh proses produksi dengan membangun fasilitas bumbu, pengemasan, dan penggilingan tepung sendiri. Strategi ini meningkatkan efisiensi biaya dan kestabilan pasokan. Hal penting di negara dengan infrastruktur yang tidak selalu stabil, dengan fasilitas lokal dan kontrol rantai pasokan. Indomie menjadi lebih dari sekadar merek makanan. Ia juga menjadi kekuatan manufaktur domestik. Hasilnya nyata, pada tahun 2016, Nigeria termasuk dalam 15 negara konsumen mie instan terbesar di dunia dan menjadi nomor 1 di Afrika, dengan Indomie menguasai lebih dari 70% pasar. Keberhasilan Indomie bukan hanya soal angka penjualan, tetapi persepsi masyarakat. Di Nigeria, Indomie bukan lagi dianggap sebagai merek Indonesia, melainkan bagian dari budaya lokal. Produk ini muncul dalam meme, lagu, bahasa gaul, dan rutinitas sehari-hari. Kesuksesan serupa juga tercatat di Mesir, Arab Saudi,
dan Ghana, meskipun strategi Nigeria tetap yang paling berhasil. Strategi Indomie menunjukkan bahwa komitmen penuh pada pasar membangun infrastruktur, menetapkan harga tepat, menumbuhkan loyalitas sejak dini, dan menjaga konsistensi kualitas dapat menciptakan merek yang tak tergantikan. Indomie tidak menjadi merek bernilai miliaran dolar hanya karena mengikuti tren. Ia sukses karena selalu hadir setiap hari bagi jutaan orang terjangkau, andal, dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ini membuktikan bahwa memahami kebutuhan sehari dan memenuhinya secara konsisten bisa menjadi strategi paling ampuh dalam bisnis.